Bang Fadli ingin langsung menanggapi tadi karena Mas Eko mengatakan ya sudah clearnya berbicara aset negara, tapi tadi ada makna tersirat dari Bang Said Didu bahwa ini bisa panjang sekali Ya, alurnya. kita kan punya otentik. undang-undang Cagar Budaya dan di dalamnya ada PP tentang museum. Salah satu dari pasal PP itu disebutkan barang museum itu bisa diangkat atau dikeluarkan kalau misalnya si pengelola museum itu sudah tidak sesuai lagi dengan visi misinya. Ada itu di ayat 1 ya di dalam peraturan pemerintah tentang permuseuman. Jadi barang yang sudah masuk museum itu adalah end collection. Itu nggak bisa serta-merta walaupun dia punya, dia hibahkan nggak bisa diambil lagi. Itu namanya museum, beda sama galeri. Kalau galeri bolehlah diperjualbelikan, tapi kalau museum itu ada aturan mainnya. Orang sudah menghibahkan nggak bisa diambil. Ya, jadi itu jelas tidak bisa diterima. Jadi itu harus dipahami dulu. Meskipun Karena alasannya keyakinan kategori agama museum tadi. kostrat Bang itu Fadli. adalah museum itu ada dua jenis, museum khusus dan museum umum. Museum kostrat itu masuk kategori museum khusus. Ya. Jadi mau alasannya dia yang menggagas atau nggak bisa. Itu nggak ada urusan lagi dengan pribadi. Itu sudah menjadi domain dari museum. Itu namanya end collection. Dampaknya apa? Ya dampaknya itu sebuah pelanggaran. Nah tinggal ahli hukum lah yang berbicara. Itu sebuah pelanggaran. Dan kalau dari sisi substansi, ya tadi yang saya angkat substansi, bukan persoalan hukum. Substansinya ini menurut saya membahayakan. Dan akhirnya kan bisa ada pendapat, Pak Gatot itu kan mantan Panglima TNI. Pak Gatot saja berpendapat begitu, apalagi yang lain. Karena Kostrad di dalam peristiwa itu sangat sentral. Dan dia mempunyai museum khusus. Sama dengan Kopassus waktu itu sangat sentral. Di dalam proses pergantian rezim ketika itu dalam penumpasan PKI. Itu kalau tidak ada Kostrad, ya mungkin PKI bisa menang. Bang Fadli menilai apakah ada motif khusus di balik pembongkaran? Itu harus ditanya diorama? siapa, harus segera diinvestigasi itu Pak Maijen siapa AY Nasution ya, apa Letjen ya. Legend. Pak Letjen AY Nasution, segera dong muncul ke permukaan. Jangan diam-diam saja. Betul nggak apa yang dikatakan oleh Pangkostrat sekarang? Supaya tidak ada kekeliruan. Nah, itu kan juga tuduhan berat. Ya, kalau misalnya memang itu atas keinginan pribadi, betulkah atas keinginan pribadi? Dan kemudian kalau betul juga itu tidak berhak. Ya, jadi ini harus terbuka, harus transparan menurut saya, supaya tidak menjadi polemik Prof berkepanjangan. Kiki harus menanggapi ini, Prof Kiki. Silakan, Prof. Ini Boleh digunakan mic-nya, Prof? ini tentang museum atau tentang substansi tadi yang Fadlison bicarakan gitu. Kalau substansi, maka tadi sudah benar itu bahwa itu milik negara, itu tidak bisa dikutak-atik. Saya punya ijazah Fadlison dalam soal public history yang seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ada sejarah offstream, ya bikin museum tandingan gitu. Biar masyarakat tuh belajar gitu. Jangan diganti. Pada kasus Smithsonian di Amerika itu dicabut supaya orang tidak bertarung di tingkat wacana lalu menjadi instrumen politik. Yang jadi masalah adalah isu PKI itu menjadi instrumen politik. Ya pemainnya ya Fadlison lah salah satu pemain utamanya gitu. Langsung dituduh, Bang. Sulistyo juga sebagai penulis. Ya betul sih, kita waktu di Surabaya dia kaget ketika saya juga melaku di salah satu sudut di kursi di sana gitu. Nah kenapa? Kalau tidak begitu bangsa ini nggak pernah belajar, berkutat pada hal-hal yang pokoknya gitu. Yang jadi masalah adalah seperti yang saya sebut. Nah, tidak ada hitam putih. Tentara itu tahun 55 milih, tahun 57 pemilu setelah memilih. Yang kedua, rujukan para yang percaya bahwa kebangkitan PKI masih ada muncul itu sebetulnya isu yang obsolet ya. Kita semua tahu udah lewat kayak begitu. Tetapi dalam beberapa hal masih laku jualannya Fadlison ini kan gitu. Gini, sebentar. Nah. Karena kan pernyataan Pak Gatot itu udah masuk ada intervensi semacam itu ya.
Kita ingat dulu habis kongres keempat atau kelima PKI tahun 54 atau 55, itu ada hasilnya itu metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Satu menggarap petani, yang kedua kalangan buruh, dan yang ketiga kalangan angkatan bersenjata. Melakukan penyusupan dan infiltrasi. Di tahun 54-55 itu dalam waktu 10 tahun ternyata terjadi dan itu berhasil. benar ya. Jadi sebagai instrumen politik ya masih laku, dan PKI memang juga X ya, menggunakan isu itu. Tiba-tiba pasca reformasi ada deklarasi PKI baru di Jogja. Saya diminta menjadi moderator di acara TVRI di Jogja waktu itu, berhadapan antara para pelaku lama ini dan bukan hanya berdebat, berantem. Loh, Anda mau bunuh saya waktu itu. Terus itu, ya sudah kita dulu pernah saling bunuh, mari kita saling bunuh-bunuhan lagi sekarang.